Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume materi psikologi pariwisata yang telah saya pelajari selama sebelum UTS. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Dwi Anggraini dari kelas 3C dengan NIM 2205400038. Baik, langsung saja saya mulai resume materinya. Yang pertama yaitu pengertian psikologi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Driver, psikologi merupakan cabang ilmu yang dapat didefinisikan secara bervariasi tergantung pada pendekatan atau metode untuk meneliti individu. Yang kedua, menurut Wunsch, psikologi merupakan ilmu tentang kesadaran manusia. Dan yang terakhir, menurut Woodward and Marquis, psikologi merupakan ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu yang meliputi perilaku motorik, kognitif, dan juga emosi. Selanjutnya yaitu tujuan saya mempelajari psikologi. Yang pertama, memahami tingkah laku atau to understand. Pengertiannya yaitu ingin memahami mengapa individu satu dengan yang lain itu berbeda. Dan untuk memahami dorongan yang melatar belakangi tingkah laku individu tersebut. Saya akan memberikan contoh yaitu mengetahui emosi dan perilaku pada manusia. Untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik, membantu membentuk kepribadian, dan menghibur diri sendiri. Belajar psikologi dapat membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Hal ini melibatkan pengenalan terhadap motivasi, nilai-nilai, dan kepercayaan yang mendasari perilaku seseorang. Psikologi ini juga membantu untuk kita memahami orang lain dan juga menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan motivasi yang unik. Dengan demikian, memahami perspektif orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mengatasi konflik dengan yang lebih efektif. Psikologi ini memberikan pemahaman tentang sifat stres, bagaimana cara mengatasi tekanan, dan teknik manajemen stres. Lalu, seseorang dapat belajar cara mengelola emosi dan situasi yang menantang dengan lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, memprediksi tingkah laku atau to predict. Pengertiannya yaitu pengetahuan atau pemahaman yang telah diperoleh digunakan untuk memprediksi tingkah laku yang akan terjadi. Misalnya saja saya beri contoh, pasien pada saat ia melalui tingkatan penyakit tertentu. Nah, langkah ini sebagai bentuk pencegahan dini terhadap timbulnya masalah-masalah psikis lain yang lebih berat. Dengan mengumpulkan data tentang sikap dan pemikiran pasien ketika ia mengalami penyakit sebelumnya. Nah, psikologi ini membahas bagaimana lingkungan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dengan demikian, memahami bagaimana faktor lingkungan, misalnya saja budaya, keluarga, ataupun pekerjaan, dapat memainkan peran, sekaligus kita dapat membuat prediksi tentang cara bagaimana seseorang tersebut mungkin berperilaku dalam situasi tertentu. Psikologi memberikan wawasan tentang bagaimana orang menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan pemahaman ini, kita dapat membuat prediksi tentang cara seseorang mungkin menyesuaikan diri dengan peristiwa atau perubahan hidupnya. Yang terakhir yaitu mengendalikan atau merubah tingkah laku atau bisa disebut dengan to control. Nah, pengertian di sini itu adalah mencegah dan memperbaiki keadaan yang tidak menguntungkan dan membuka kemungkinan terjadinya keadaan yang lebih menguntungkan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, contohnya itu adalah psikologi ini memberikan wawasan tentang cara merubah kebiasaan buruk
dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mendorong kebiasaan tertentu. Seseorang dapat merancang strategi untuk menggantikan kebiasaan tersebut dengan perilaku yang lebih sehat dan tentu produktif. Psikologi membantu individu memahami konflik dan menyediakan keterampilan untuk menyelesaikannya. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, berkomunikasi dengan baik, dan mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, kesimpulannya, psikologi dapat membantu dalam mengembangkan ketahanan mental atau resiliensi dan melibatkan kemampuan untuk pulih dari kegagalan atau stres dan terus beradaptasi dengan perubahan hidup yang lebih positif. Selanjutnya kita masuk ke Hippocrates teori yang memiliki pengertian yaitu suatu ilmu yang menafsirkan bahwa alam ini terdapat 4 komponen yaitu air, bumi, angin, dan api. Oleh karena itu, secara analogi tubuh terdiri dari 4 cairan atau humor seperti empedu hitam, empedu kuning, dahak, dan darah. Adapun tipe-tipe kepribadian di dalam Hippocrates teori. 4 tipe kepribadian utama yang dikenal sebagai teori 4 humor atau teori 4 cairan tubuh. Yang pertama yaitu tipe kepribadian melankolis. Tipe kepribadian ini sebenarnya berkaitan dengan lendir hitam, yaitu orang dengan lendir hitam dianggap cenderung serius, analitis, dan mungkin memiliki sifat perfeksionis. Mereka mungkin cenderung introspektif dan merenungkan makna hidup. Kemudian, tipe kepribadian yang kedua yaitu tipe kepribadian pragmatis. Tipe ini biasa disimbolkan dengan empedu hitam, yaitu orang yang berkaitan dengan empedu hitam ini dianggap tenang, stabil, dan mungkin kurang responsif terhadap rangsangan luar, sehingga mereka dapat dianggap sebagai individu yang lebih santai dan mudah beradaptasi dengan orang lain. Kemudian, tipe kepribadian yang ketiga yaitu tipe kepribadian sanguinis. Nah, tipe ini bisa disimbolkan dengan darah. Orang yang berkaitan dengan darah ini dianggap memiliki sikap ceria, bersemangat, dan ekspansif. Mereka lebih cenderung memiliki tingkat energi tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang terakhir yaitu tipe kepribadian koleris. Tipe ini biasanya disimbolkan dengan empedu kuning. Nah, individu yang dikaitkan dengan empedu kuning ini dianggap penuh semangat, kompetitif, dan memiliki kecenderungan untuk menjadi pemimpin. Mereka biasanya mudah terprovokasi dan memiliki tingkat energi yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke Belbin's Theory. Di Belbin's Theory ini terdapat 9 Teams Rule. Nah, 9 Teams Rule ini merupakan bisa disebut juga sebagai peran tim yang ada di Belbin's Theory. Yang pertama ada plan, yang kedua ada monitor evaluator, yang ketiga ada specialist, yang keempat implementer, yang kelima shepherd, yang keenam completer finisher, yang ketujuh research investigator, dan yang kedelapan koordinator, serta yang kesembilan team worker. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari team rules tersebut. Nah, yang pertama, plan. Plan di sini disebutkan dapat diartikan sebagai pembuat inovasi. Nah, di dalam plan ini, mereka adalah pemikir kreatif
dalam tim yang sering memberikan ide-ide inovatif dan solusi yang tidak konvensional, yaitu solusi yang dapat kita temukan di berbagai bidang termasuk bisnis, seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Solusi semacam ini sering kali muncul ketika seorang berani melihat masalah dari sudut pandang terbaru atau mencoba pendekatan yang belum pernah dicoba sebelumnya. Yang kedua yaitu monitor evaluator atau biasa disebut dengan perawat. Nah, di sini mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis ide dan keputusan secara kritis. Monitor evaluator tersebut cenderung menjadi sumber kritis dan objektif di dalam tim. Selanjutnya yang ketiga yaitu spesialis. Spesialis di sini bisa dikatakan sebagai penilai. Nah, penilai adalah ahli di bidang tertentu dan menyediakan pengetahuan teknis atau keahlian khusus yang diperlukan oleh sebuah tim tersebut. Yang keempat yaitu implementer. Implementer ini dapat disebut juga sebagai pengembang. Nah, di sini mereka berfokus pada pelaksanaan ide dan konsep yang menjadi tindakan nyata. Maksudnya pengembang tersebut dapat menyusun rencana dan menentukan langkah-langkah konkret. Selanjutnya yang kelima yaitu shepherd. Shepherd di sini dapat diartikan sebagai penggerak yang dimana mereka memiliki energi dan dorongan tinggi dalam tim yang bertujuan untuk mencapai hasil dan dapat menangani sebuah konflik dengan tegas. Yang keenam ada completer finisher atau biasa disebut dengan penyusun. Nah, penyusun di sini dimaksud memastikan bahwa setiap tugas diselesaikan dengan teliti dan tepat waktu. Mereka ini cenderung perfeksionis dan fokus pada detail. Selanjutnya yang ketujuh ada research investigator. Nah, ini bisa kita sebut dengan pencari sumber daya. Maksudnya mereka ahli dalam menjalin hubungan dan mencari sumber daya di luar tim. Pencari sumber daya ini dapat berkomunikasi dengan baik dan membawa ide maupun informasi baru ke dalam tim. Kemudian yang kedelapan yaitu koordinator. Koordinator ini dapat disebut juga sebagai koordinator. Sama. Koordinator ini adalah pemimpin tim yang mampu mengarahkan upaya anggota tim dan mereka ini cenderung memiliki kecakapan organisasi yang baik dan dapat merangkul keahlian berbeda di dalam tim. Kemudian yang terakhir yaitu team worker. Team worker ini bisa kita sebut sebagai pekerja tim, yaitu pekerja tim yang bersifat kooperatif. Maksudnya adalah bahwa individu tersebut cenderung menunjukkan sifat-sifat dan perilaku yang mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam suatu tim. Team worker ini juga dapat mendukung suasana kerja yang positif karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim lainnya. Selanjutnya kita membahas ke bab service quality. Service quality ini adalah kualitas layanan. Bagaimana cara meningkatkan kepribadian dan komunikasi seseorang. Itu ada 4 macam, yaitu yang pertama, be a good listener. Be a good listener ini yaitu menjadi pendengar yang baik, mengurangi komentar negatif, memperbanyak saran, apresiasi, dan menghargai audiens. Yang kedua yaitu read more book or poems or songs. Maksudnya yaitu membaca buku, puisi atau menyanyi,
itu membuat skill komunikasi seseorang menjadi berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah care and harness. Yang dimaksud di sini yaitu menjadi diri sendiri supaya skill komunikasi seseorang bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Kemudian yang keempat yaitu logically thinking and adaptable. Yang dimaksud di sini yaitu berpikir kritis. Jadi mereka akan selalu bertindak dan memutuskan segala sesuatu dengan memikirkan segala akibat terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke personal grooming. Ini materi terakhir yang akan saya sampaikan. Personal grooming ini adalah rahasia keanggunan sejati seseorang. Mengapa demikian? Karena dengan menerapkan personal grooming yang baik, maka akan membantu seseorang untuk terus tampil rapi dan terawat, baik secara fisik maupun etika. Dengan hal itu, rasa percaya diri akan lebih meningkat dan akan cenderung lebih percaya diri di berbagai situasi. Hal ini dimulai dari penampilan seseorang dengan pakaian terbaiknya, tutur kata hingga sopan santun, termasuk cara bersalaman, duduk, berdiri, hingga berjalan. Nah, di personal grooming ini terdapat modal utama. Modal utamanya dibagi menjadi dua, yaitu personal grooming dan professional grooming. Personal grooming adalah segala sesuatu yang nampak atau yang dapat terlihat, bisa dinilai orang lain, bersifat pendukung, namun menjadi penting karena menjadi tolak ukur kesan pertama orang lain terhadap kecakapan seseorang yang memiliki personal grooming tersebut. Kemudian, yang kedua, professional grooming. Professional grooming ini adalah segala sesuatu yang tidak langsung nampak, bahkan tidak nampak, namun menjadi bensin utama dalam seseorang tersebut bekerja. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.